Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya Isnaldi Muhammad Dini, nomor induk mahasiswa 21611011437, perkenankan untuk mempresentasikan proposal tesis saya dengan tema Determinan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Islam. Saya mengambil kasus dengan studi perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai 2021. Izin perkenankan saya untuk menampilkan materi presentasi saya selengkap. Determinan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif Islam. Studi perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Latar belakang masalah yang penulis jadikan sebagai dasar penulisan tesis ini adalah: pertama, adanya perkembangan ekonomi Indonesia yang ditopang dari bertumbuhnya Badan atau Bank Umum Syariah Indonesia yang tumbuh marak di Indonesia. Pertumbuhan ini tentu tidak terlepas dari potensi besar umat Islam di Indonesia yang menjadi masyarakat mayoritas di Indonesia. Sehingga masyarakat Islam Indonesia sudah mulai menyadari pentingnya untuk bermuamalah sebagai nasabah perbankan syariah Indonesia. Ini ditunjukkan oleh data statistik yang dikeluarkan oleh Syariah Banking Statistik tahun 2021, di mana Bank Umum Syariah Indonesia telah berjumlah sampai tahun 2021 sejumlah 15 perbankan. Kemudian latar belakang yang kedua, saya melihat adanya fenomena pertumbuhan kinerja ekonomi dari Bank Umum Syariah di Indonesia tersebut, ya, ini tentu tidak terlepas dari peningkatan dari kinerja pola laku dari pelaku ekonomi sendiri. Jadi pertumbuhannya selalu berkaitan dengan tingkatan perilaku dari pelaku ekonomi sendiri. Ini dibuktikan oleh penelitian Hasan dan Aziz tahun 2018, sebagaimana yang saya tampilkan dalam tabel nomor 1.2, profitabilitas perbankan syariah. Saya melihat dari beberapa aspek, diantaranya kalau kita lihat dari laba bersih, dari 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ketika 2016 ada laba bersih senilai 1,4 triliun, 2017 1,7, 2018 3,8, 2019 5,6, dan 2020 5,1. Kalau kita lihat dari pertumbuhan year on year, 2016 46%, 2017 19%, 2018 124,3%, 2019 hanya 47,10%, bahkan di tahun 2020 turun minus 9,10%. Dilihat dari perspektif aset, 2016 228,8, 2017 267,6, 2018 298, 2019 323,4, 2020 362,7. Profitabilitas merupakan suatu gambaran pengukuran atas kinerja bank, di mana pertumbuhan profitabilitas Bank Umum Syariah sangat terlihat dari ROA atau Return on Asset yang terlihat sejak tahun 2016-2020 naik menjadi 1,40%
Artinya terjadi peningkatan kinerja Bank Umum Syariah Indonesia sejak tahun 2016 telah mencapai 60%. Saya melihat juga fenomena GAP. Berbeda dengan laba bersih BAS, tabel 12, sejak year on year 2018 sampai 2020, yang menurun ke angka minus 9,10%, artinya terjadi permasalahan sejak tahun 2018 yang 124,3%, ini menurun tahun 2019 menjadi 47,10%. Penurunan yang sangat drastis dan tajam ini tentu akan sangat berbahaya bila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Laba bersih yang berada pada angka minus, jika persoalan ini meluas, maka kita pastikan kinerja Bank Umum Syariah Indonesia tentu akan berdampak pada masyarakat dan ekonomi rumah tangga. Bisa saja akan terjadi PHK besar-besaran karyawan Bank Umum Syariah. Ada penarikan dana dari investor, penarikan dana dari nasabah, bahkan penuntutan pembiayaan akan gagal bayar, dan banyak dana yang tidak tertarik oleh pihak perbankan syariah. Persoalan turunnya kinerja tahunan Bank Umum Syariah dapat disebabkan tentu oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Secara empiris dibuktikan oleh Setiawan tahun 2009 dalam penelitiannya bahwa adanya CAR berpengaruh secara signifikan pada ROA perbankan. Selanjutnya secara empiris dari hasil penelitian EKA tahun 2014 menunjukkan loan to deposit ratio LDR dan FDR berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan bukti empiris tersebut secara determinan di atas, maka saya sebagai penulis tertarik dengan asumsi kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor kinerja keuangan sebagai determinan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan permasalahan kinerja keuangan BAS di Indonesia tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui determinan kinerja keuangan BAS di Indonesia dalam perspektif Islam dengan studi perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Ekonomi Indonesia, Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2021. Identifikasi masalah. 1. Lemahnya kinerja keuangan BAS di Indonesia. 2. Adanya tuntutan SEBI tentang tingkatan kesehatan bank. Kemudian yang ketiga, penurunan laba bersih tahunan semakin meluas, maka kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia tentu akan berdampak negatif pada masyarakat dan ekonomi rumah tangga. Yang keempat, tentu akan muncul ancaman terjadinya PHK karyawan Bank Umum Syariah di Indonesia. Rumusan masalah, 1. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap ROA. 2. Bagaimana pengaruh LDR terhadap ROA. Bagaimana pengaruh NPF terhadap ROA. Yang keempat, bagaimana pengaruh simultan BOPO, LDR, dan NPF terhadap ROA. Tujuan penelitian. Pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran pengaruh BOPO terhadap ROA. Yang kedua, untuk mengetahui besaran pengaruh LDR terhadap ROA. Ketiga, untuk mengetahui besaran pengaruh NPF terhadap ROA. 4. Untuk mengetahui besaran pengaruh simultan BOPO, LDR, dan NPF terhadap ROA. Rancangan hipotesis. Terdapat 4 poin hipotesis diantaranya yaitu diduga terdapat pengaruh secara simultan BOPO dalam kurung X1, LDR X2, dan NPF X3 terhadap ROA. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan teori-teori di atas, peneliti dapat merancang model regresi sederhana dan berganda untuk digunakan dalam desain penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat 3 variabel.
penelitian yang terdiri atas 4 variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari 3 variabel bebas yang meliputi BOPO X1, LDR X2, dan NPF X3. Sedangkan 1 variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan perbankan, bank, dalam kurung Y. Pada tabel 2.6, definisi operasional variabel, penulis lihat dari beberapa variabel, yaitu kinerja keuangan bank, BOPO, loan to deposit ratio atau LDR, non-performing financing atau NPF. Populasi dan sampel, dengan adanya 13 bank umum syariah BAS terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Sampling adalah teknik berbasis populasi di mana terdiri dari 13 bank umum syariah Indonesia. Teknik dan alat pengumpulan data, data angka dari laporan keuangan dengan rumus pengukuran rasio keuangan berdasarkan variabel yang diteliti oleh BOPO, LDR, dan NPF dengan ROA, pengumpulan data dari laporan keuangan yang dimuat oleh EJOK sejak tahun 2018 sampai tahun 2021. Teknik analisa data. Penulis dalam hal ini memilih SPSS 24 digunakan sebagai pendekatan untuk menguji validitas dan reliabilitas asumsi dasar dan asumsi klasik, analisis regresi sederhana dan regresi berganda. 1. Uji validitas. 2. Uji reliabilitas atau keajekan data fit. Kemudian yang ketiga, uji koefisien regresi terdiri dari uji T dan uji F. 4. Koefisien determinasi. Kemudian yang kelima, koefisien korelasi. Demikian secara singkat apa yang dapat penulis presentasikan terkait dengan proposal tesis pada kesempatan ini. Kurang dan lebih, penulis mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.